Hai semuanya, kali ini Mimin bakal menceritain sebuah film tentang perjalanan liburan seorang cowok dan teman-temannya di tengah wabah zombie yang melanda seluruh dunia. Tapi sebelumnya jangan lupa like dan komen ya. Jangan lupa juga subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar selalu dapat update dari video kami. Kalau udah, langsung aja kita mulai. Putar intronya dulu dong. Selamat datang di AR412. Film diawali dengan memperlihatkan seorang cowok yang dikejar-kejar para zombie. Entah apa yang terjadi, tapi yang jelas kota ini sedang dilanda wabah zombie. Anehnya, cowok ini bukannya takut dimakan, dia malah lebih takut kalau telat masuk kerja. Semua berawal di sebuah pagi yang cerah. Nampak seorang cowok bernama Tendo yang siap untuk berangkat bekerja. Dia sangat bersemangat karena ini hari pertamanya kerja. Udah gitu, dia diterima di perusahaan besar dan ternama. Tendo berjalan dengan penuh bahagia. Semua orang disapa dengan ramah. Dan sesampainya di sana, Tendo memperkenalkan diri pada semua rekan baru. Dia nampak sangat bersemangat, sampai-sampai jadi pusat perhatian semua orang. Singkatnya, Tendo resmi menjadi karyawan di sana. Barusan mau kerja, tiba-tiba dia didatangi seorang cewek cantik, namanya Ohtori. Dan Tendo langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Semuanya sempurna, bahkan saat malam, dia dan rekan-rekan ditraktir makan bersama. Auto betah dong si Tendo. Dan setelah makan, Tendo pun pamit mau pulang. Hah? Pulang? Enak aja. Tendo dilarang pulang karena hari ini ada jadwal lembur. Waduh, baru hari pertama udah lembur. Disinilah Tendo akan dibuat kewalahan dengan pekerjaannya. Dia sering dapat tugas numpuk dari atasannya. Saking banyaknya, dia sampai lembur 2 hari 2 malam. Buset, ngeri juga ya. Bahkan Tendo dipersulit dengan teman-temannya yang susah diajak kerjasama. Contohnya si bos bernama Kosugi yang galak dan selalu memarahinya. Tendo jadi stres dengan pekerjaannya. Sesekali dia curhat dengan sahabat masa SMA-nya yang bernama Kencho. Bukannya didengarkan, Kencho malah asik dengan HP-nya. Tendo jadi kesal dengan tingkah sahabatnya, tapi Kencho yang ikut kesal malah membentaknya. Esoknya, Tendo kembali bekerja, tapi nampak dia tidak bersemangat dan kecapean. Ohtori yang melihat itu langsung memberinya beberapa minuman supaya Tendo bisa kembali semangat. Wih, ada yang peduli nih. Tendo kembali bekerja. Sehari-hari yang dia lakukan cuma kerja, dan kerja. Tidak ada yang namanya istirahat. Dan itu membuat Tendo jadi semakin stres. Tapi dia tidak bisa asal keluar, karena perlu diingat, cari kerjaan itu nggak gampang. Beberapa hari berlalu. Nampak Tendo yang lagi bersiap untuk pergi bekerja. Tapi saat mau berangkat, dia melihat seseorang yang bertingkah aneh, di mana dia menyerang seorang wanita dan memakannya. Ya, itu adalah seekor zombie. Tendo auto panik melihatnya. Dia berusaha lari masuk ke kamar untuk menyelamatkan diri. Tapi sial, sudah banyak zombie yang menghadangnya. Tendo hanya bisa berlari menaiki gedung apartemen. Untungnya, dia bisa selamat dari kejaran para zombie. Tendo nampak bingung dengan apa yang terjadi. Yang ternyata, kota ini dilanda wabah zombie. Semua orang sudah menjadi zombie dan menyebabkan kekacauan. Bukannya takut, Tendo malah senang. Karena itu artinya dia tidak perlu pergi bekerja. Dan sekarang dia bisa santai sesantai-santainya. Nampak Tendo senang karena adanya wabah ini. Dia bisa menikmati waktu santai. Tapi tidak mungkin Tendo diam saja, apalagi saat dia teringat dengan Ohtori. Tendo mengirim SMS ke Ohtori untuk menanyakan kabarnya, yang ternyata Ohtori masih aman dan saat ini berada di hotel. Anehnya, dia menyuruh Tendo datang ke sana. Wah, ada apaan tuh? Tendo lalu turun melewati pipa untuk menuju ke hotel. Tapi di tengah perjalanan, dia melihat sepasang suami istri yang bingung karena stok makanan mereka yang sudah habis. Apalagi si istri masih dalam keadaan hamil. Mendengar itu, Tendo berniat untuk pergi ke toko dan membelikan mereka bahan makanan. Dia mulai berangkat dengan naik sepeda sambil dikejar ratusan zombie di belakang. Sesampainya di hotel, nampak tempat itu sudah sepi. Tendo mencoba masuk ke kamar Ohtori, tapi nampak tempat itu sudah berantakan. Tiba-tiba muncul Ohtori yang nampak ketakutan, yang ternyata ada zombie di dalam kamarnya. Zombie itu langsung menyerang. Tendo berusaha menahan. Di sini, Tendo menggunakan keahliannya, di mana saat masih SMA, dia adalah juara pertandingan football.
dan dengan mudahnya Tendo melumpuhkan zombie itu. Tapi masalah belum selesai. Ohtori tiba-tiba terjatuh. Tubuhnya kejang-kejang. Yang saat diperhatikan, ternyata dia sudah digigit oleh zombie itu. Dan ya, Ohtori pun berubah menjadi seekor zombie. Dia menyerang Tendo. Sekuat tenaga Tendo menahan. Merasa tidak aman, dia memutuskan untuk pergi dari hotel. Tapi dia sempat-sempatnya mengungkapkan perasaannya pada Ohtori, di mana Tendo sudah sejak lama menyukainya. Dan setelahnya dia pun pergi. Malam pun tiba. Tendo kembali ke apartemen. Tapi saat mau memberikan barang belanjaan ke pasangan suami istri tadi, Tendo malah melihat kamar mereka yang berantakan dan berlumuran darah. Itu artinya mereka sudah menjadi zombie. Tendo jadi termenung. Dia mulai merasa kesepian dan tidak punya tujuan hidup. Bahkan dia sempat berpikir untuk menyerahkan diri pada para zombie. Sampai akhirnya Tendo punya ide. Dia membuka sebuah buku dan menulis sesuatu, di mana Tendo menuliskan daftar keinginan yang ingin dia lakukan sebelum menjadi zombie. Tendo berniat menulis 100 keinginan, mulai dari yang ringan sampai yang susah, supaya hidupnya setidaknya punya tujuan. Esoknya, Tendo mulai memenuhi daftar keinginannya. Dia melakukan satu persatu, mulai dari membersihkan kamar, cari motor mewah, gambar wajah sendiri, dan diakhiri dengan main petasan. Meski begitu, Tendo nampak tidak bisa menikmati hari-harinya karena ya, dia sendirian. Esoknya, Tendo melanjutkan aktivitas, di mana dia melakukan camping di atas apartemen. Tendo memasak stik wahyu A5 sambil ditemani para zombie di sebelah. Tapi saat mau makan, dia malah kehabisan garam dan bumbu. Akhirnya, mau tidak mau, Tendo harus pergi belanja dulu. Di supermarket, Tendo mengambil banyak persediaan makanan. Tiba-tiba terdengar suara di sana, yang saat diperiksa, tiba-tiba ya, ada seseorang yang menyerangnya. Tapi saat melihat Tendo yang hanya mencari stok makanan, orang itu berhenti menyerang. Tendo kesal karena orang itu asal menyerangnya. Tapi dia tiba-tiba terdiam karena orang itu ternyata seorang cewek cantik. Belum juga diajak kenalan, Tendo mendengar keributan di luar. Ternyata ada zombie di sana. Dia masuk ke supermarket. Melihat itu, si cewek pun langsung menghajarnya. Ya, ternyata dia sangat ahli dalam bertarung dan berhasil menghabisi zombie itu. Saat ada zombie lain yang masuk, si cewek menyalakan radio yang seketika mengalihkan perhatian si zombie. Dari sini kita tahu kalau para zombie hanya tertarik pada suara. Si cewek lalu bergegas pergi. Tendo yang melihat itu sempat mengajaknya camping di rumah, tapi si cewek tidak mau. Masa iya keadaan seperti ini mau camping? Dan dia pun pergi. Tendo kembali ke apartemen untuk beristirahat, di mana di sana dia melihat foto kenangannya bersama Kencho, sahabatnya. Tendo cemas dan meneleponnya. Dia hanya ingin memastikan keadaan sahabatnya. Kencho baik-baik saja, tapi saat ini dia lagi terjebak di sebuah gedung. Mendengar itu, Tendo bertanya di mana dia sekarang. Niatnya dia akan pergi menyelamatkannya. Dan Kencho menjawab kalau dia ada di hotel percintaan. Waduh. Tendo bersiap untuk menjemput Kencho dengan kostum football masa SMA-nya. Dia menaiki motor menuju lokasi temannya sambil menghindari para zombie di jalan. Singkatnya, Tendo sampai di hotel. Nampak banyak zombie berada di jalanan. Tidak mau pusing, Tendo menyetel radio untuk menarik perhatian para zombie. Setelahnya, dia segera berlari masuk ke dalam hotel sambil menghindari zombie yang menghadang. Tendo berhasil masuk dan dia bertemu Kencho yang nampak ketakutan. Tidak mau berlama-lama, Tendo langsung membawanya kabur dari sana dan mereka pun selamat. Merasa tertolong, Kencho pun balas budi, di mana dia memasak banyak makanan mewah untuk makan malam dan mereka pun makan bersama. Setelahnya keduanya berbincang. Kencho berterima kasih kepada Tendo yang menyelamatkannya. Jarang-jarang ada orang yang mau mengorbankan nyawanya demi orang lain, dan itu adalah jiwa pahlawan. Mendengar itu, Tendo jadi kepikiran. Dia menulis sesuatu di daftarnya,
di mana dia ingin menjadi pahlawan dan menyelamatkan semua orang dari wabah ini. Kencho kaget mendengarnya. Dia ragu tentang rencana ini, tapi melihat tekad Tendo, Kencho pun mau ikut membantu. Kencho merasa kalau kota ini sudah tidak aman. Dia menyarankan untuk segera pergi. Mendengar itu, Tendo punya ide untuk pergi ke taman akuarium. Tempatnya agak jauh, tapi di sana mereka pasti aman. Ada banyak ikan untuk stok makanan dan sebuah baju anti gigitan hiu yang pastinya bisa digunakan untuk melindungi mereka dari gigitan zombie. Tapi sebelumnya, mereka harus mencari persediaan makanan terlebih dahulu. Tendo dan Kencho lalu pergi ke supermarket terdekat. Barusan mau masuk, tiba-tiba nampak sebuah bis yang kecelakaan di sana. Banyak orang ada di dalam bis. Tapi sial, mereka semua dimakan habis para zombie. Melihat itu, Tendo berusaha menyelamatkan beberapa orang yang selamat, yaitu 2 orang wanita dan seorang supir bis. Dan ternyata, masih ada 1 orang lagi yang selamat, yaitu cewek di awal tadi. Mereka masuk untuk mengamankan diri di dalam supermarket. Setelah merasa aman, mereka lalu bersantai di sana untuk sementara waktu. Ada yang tidur, ada juga yang minum-minum. Di mana karena mabuk, Kencho malah mau asik-asik dulu sama 2 wanita penumpang bis. Sedangkan Tendo nggak ngapa-ngapain. Tiba-tiba dia didatangi si cewek di awal tadi. Dia bingung dengan Tendo yang mau mengorbankan nyawanya demi senang-senang. Padahal situasi masih berbahaya seperti ini. Dan disinilah untuk pertama kalinya mereka berkenalan, di mana si cewek bernama Shizuka. Barusan ngobrol, tiba-tiba si supir bis bertingkah aneh. Ya, ternyata dia sudah menjadi zombie. Melihat itu, sontak membuat Tendo dan Shizuka ketakutan dan memilih untuk kabur menyelamatkan diri. Di tempat lain, nampak Kencho yang bersama 2 wanita tadi. Barusan mau asik-asik, tiba-tiba muncul si supir bis yang sudah menjadi zombie. Dia menyerang kedua wanita itu. Untungnya Kencho selamat dan berhasil kabur. Merasa tempat itu sudah tidak aman, Tendo dan Kencho bergegas kabur. Tapi saat melihat Shizuka kesulitan menghadapi para zombie, Tendo lagi-lagi harus membantu mengalihkan para zombie dengan menyalakan petasan. Mereka lalu keluar dari supermarket dan mencari mobil yang bisa dikendarai. Dan setelahnya, mereka pun pergi dari sana. Di perjalanan, nampak Shizuka yang bingung dengan Tendo dan Kencho. Kenapa mereka mau menyelamatkan orang lain dan tidak peduli dengan diri mereka sendiri. Tendo hanya menjawab kalau itulah yang dilakukan seorang pahlawan. Mereka kini akan mulai perjalanan menuju taman akuarium. Shizuka menolak untuk ikut dan mau pergi sendiri. Tapi saat dia ditawari sebotol sake sama Tendo, dia langsung mau ikut dong. Perjalanan pun dimulai. Sesekali mereka rehat sejenak untuk mengambil stok makanan. Dan tak lupa biar gak bosen, mereka juga sedikit bersenang-senang, seperti main para layang, yoga, dan camping bersama. Dan itu membuat ketiganya semakin dekat. Bahkan Shizuka yang awalnya terlihat dingin dan cuek, sekarang sudah mulai bisa tersenyum. Beberapa hari berlalu, mereka sudah tidak jauh dari lokasi taman akuarium. Tapi sebelum sampai, mereka memutuskan bersantai sambil berendam di kolam air panas. Tendo berbincang dengan Kencho. Meski dia senang akan sampai di tempat tujuan, mereka akan berpisah dengan Shizuka setelah sampai di taman akuarium. Itu membuatnya sedih, mengingat mereka sudah akrab satu sama lain. Shizuka yang mendengar itu jadi bingung. Dia merasa tidak aman jika bersama Tendo dan Kencho. Tapi tanpa mereka, dia tidak akan pernah bisa merasakan indahnya dunia. Paginya, mereka bertiga melanjutkan perjalanan. Dan betapa bahagianya mereka saat melihat taman akuarium yang sudah ada di depan mata. Tapi saat lagi girang-girangnya, tiba-tiba, ya, ban mobil mereka kempes yang membuat ketiganya kecelakaan. Tendo yang pingsan tiba-tiba dibangunkan oleh Kosuki. Dia kaget melihat atasannya yang masih hidup. Kosuki mengajak Tendo jalan-jalan keliling akuarium. Nampak sudah ada banyak orang di sana. Bahkan saat berkeliling, Tendo bertemu sepasang suami istri di awal tadi yang sempat dikira sudah tewas. Ternyata sudah sejak lama orang-orang itu menetap di sini. Mereka bekerja mengumpulkan bahan makanan untuk dikirim ke berbagai tempat, bukan karena sukarela, melainkan karena dipaksa oleh Kosuki. Kosuki mengancam siapapun yang tidak bekerja, dia akan dipaksa keluar.
Jadi mau tidak mau, semua orang harus bekerja di sana, termasuk Kencho dan Shizuka. Tempat ini sendiri dikelilingi para zombie untuk berjaga-jaga jika ada yang berani kabur atau menyusup ke dalam. Jadi cukup susah untuk bisa keluar dari sini. Kozuki lalu menyuruh Tendo mulai bekerja. Tendo sendiri sempat menolak, tapi dia diancam kalau dia tidak mau bekerja, maka semua orang akan diusir dari tempat ini. Dan itu pastinya akan membuat mereka menjadi sasaran para zombie. Mendengar itu, Tendo yang tidak mau semakin banyak orang terluka akhirnya memutuskan bekerja untuk Kozuki. Ketidakadilan nampak jelas di tempat ini. Saat semuanya makan bersama, para pekerja hanya diberi makanan ringan, sedangkan Kozuki dan teman-temannya bisa makan makanan mewah. Lebih parahnya lagi, Tendo tidak diperbolehkan makan. Dia harus melayani Kozuki dengan menyajikan makanan. Kencho yang melihat sahabatnya diperlakukan seperti itu jadi kesal. Dia ingin menghajar Kozuki, tapi dia dicegah karena itu akan membuat semua orang diusir. Kencho tidak betah berada di sini. Dia dan Shizuka mencoba mencari jalan keluar. Dengan bantuan seseorang, mereka berhasil menemukan tempat mobil mereka diparkirkan. Keduanya segera memanggil Tendo untuk diajak pergi, tapi anehnya Tendo menolak. Dia tidak bisa pergi dari tempat ini karena sudah diancam Kozuki. Tendo tidak mau semua orang diusir karena ulahnya. Kencho jadi kesal mendengar perkataan sahabatnya itu, tapi Tendo tetap tidak peduli dan memutuskan kembali bekerja. Kencho dan Shizuka bingung, tapi keduanya tidak menyerah. Shizuka berusaha meyakinkan Tendo untuk keluar. Dia menunjukkan daftar keinginan yang ingin Tendo lakukan. Jangan mau diperbudak orang lain. Tendo harus mengikuti kata hatinya, karena akan membuat hidupnya menjadi lebih bahagia. Itu terbukti dari Shizuka. Sejak dia bergabung dengan Tendo dan Kencho, dia jadi lebih ceria dan bisa menikmati hidup. Mendengar itu, Tendo pun tersadar dan dia memutuskan untuk keluar dari pekerjaan ini. Tapi belum sempat keluar, tiba-tiba datang banyak zombie di sana. Ternyata saat tim pengirim barang pulang dari tugasnya, dia tanpa sengaja membawa seekor zombie dan menggigitnya. Hal itu menarik perhatian zombie lainnya. Akibatnya, semua orang di dalam akuarium diserang. Kozuki yang panik memutuskan pergi seorang diri, sedangkan Tendo masih di tempat untuk menyelamatkan orang-orang. Untungnya dia berhasil selamat. Mereka semua lalu pergi mengamankan diri di sebuah ruangan. Nampak di sana sudah ada Kozuki yang membuat Kencho kesal. Kenapa dia pergi meninggalkan mereka? Tak lama, terdengar suara aneh di sana. Dan tiba-tiba, ya, ada seekor hiu zombie di sana. Tapi tenang, dia tidak bisa berjalan di daratan. Tapi tunggu dulu. Ya, dari dalam tubuh si hiu muncul banyak kaki zombie yang sudah dia makan. Melihat itu, sontak membuat semua orang kepanikan. Mereka berusaha lari, tapi si hiu terus mengejar. Alhasil, mereka harus bersembunyi lagi di dalam ruangan. Si hiu kini sudah pergi, tapi Tendo menyadari kalau Kozuki tidak ada di sana, membuatnya khawatir dan mau menyelamatkannya. Meski dicegah sama Kencho, Tendo tidak peduli, karena sejak awal dia bertekad untuk menjadi pahlawan dan menyelamatkan semua orang. Melihat tekad sahabatnya itu, Kencho pun mendukungnya. Tapi sebelumnya, dia harus pakai seragam anti gigitan hiu terlebih dahulu. Baru setelahnya, Tendo bergegas pergi menyelamatkan Kozuki. Dan ya, kini Tendo sudah kebal gigitan dan dia bisa lebih mudah melawan para zombie. Buset, udah kayak Power Rangers aja nih. Tendo melawan si hiu yang mengamuk. Melihat sahabatnya kesulitan, Kencho pun membantu melawan si hiu dengan menggunakan mobil lift. Meski begitu, si hiu ternyata lebih kuat, sehingga Kencho harus pergi menyelamatkan diri. Tendo kembali mencari Kozuki yang ternyata diserbu para zombie. Dengan cepat, Tendo melawan semua zombie itu, sedangkan Kozuki hanya bisa bersembunyi. Ya elah, beban. Sialnya, Tendo berhasil terpojok oleh para zombie, dan itu membuatnya kesakitan. Untungnya Shizuka datang tepat waktu dengan membawa pengeras suara, di mana dia menyetel lagu Yoasobi yang menarik perhatian para zombie. Dan dengan keahliannya, dia bisa melumpuhkan para zombie dengan memasukkannya ke dalam kolam. Dan tak lama setelahnya, barulah Kencho datang dengan keadaan selamat. Tapi masalah belum selesai,
karena si hiu zombie masih saja terus mengejar dan berhasil menyerang Kozuki hingga membuatnya pingsan. Tendo kembali harus turun tangan menyelamatkannya, tapi sial, si hiu malah menyerangnya habis-habisan. Tidak mau temannya terluka, Shizuka dan Kencho membuat rencana hiu akan lemah jika hidungnya terkena aliran listrik. Untuk itu, Shizuka mengambil 2 buah baterai di dalam senter, di mana baterai itu akan digunakan untuk mengaliri listrik yang nantinya akan dipukulkan ke hidung si hiu. Hanya Tendo yang bisa melakukannya, mengingat bajunya terbuat dari baja dan bisa mengaliri listrik. Untuk itu, Kencho harus berusaha memberikan baterai itu kepadanya. Dia mengalihkan perhatian si hiu untuk datang padanya. Saat itulah, Kencho harus melemparkan baterai itu ke Tendo. Meski dengan penuh ketakutan, Kencho pun melemparkannya, dan untung saja Tendo berhasil menangkapnya. Baru setelahnya, Tendo memukulkan baterai itu tepat mengenai hidung si hiu. Ya, si hiu berhasil dikalahkan, yang artinya kini masalah sudah selesai. Dan untungnya mereka bertiga baik-baik saja. Merasa tempat itu sudah tidak aman, semua orang memutuskan untuk pergi dengan menggunakan mobil masing-masing. Semuanya mengambil persediaan makanan yang ada. Kozuki yang baru bangun dari pingsannya nampak bingung kenapa tidak ada yang mengajaknya pergi. Tapi karena memang sudah muak, tidak ada yang peduli padanya. Haha, makanya jadi orang baik-baik om. Dan setelahnya, mereka semua pun pergi dan berpisah. Tendo, Kencho, dan Shizuka akan melanjutkan perjalanan. Ketiganya lalu mulai berbagi buku daftar keinginan, di mana Shizuka dan Kencho diperbolehkan untuk menulis keinginan mereka di sana. Baru setelahnya, mereka berangkat untuk keliling dunia sambil menikmati hari-hari bersama meski di tengah wabah zombie ini. Dan film pun tamat. Sekian alur cerita untuk film Zom 100 Bucket List of the Dead 2023. Gimana menurut kalian tentang film satu ini? Atau mungkin kalian punya rekomendasi film selanjutnya? Kalau kalian suka dengan video Mimin, tolong bantu like ya. Kalau tidak suka, kalian boleh dislike aja. Tonton video menarik lainnya di channel AR412 dan tulis di komentar apa yang membuat kalian tidak suka dengan video Mimin, supaya channel ini bisa berkembang menjadi lebih baik. Terima kasih telah menonton video kami, dan see you next time.